untuk bulan Hijriah ketika sudah masuk waktu malam itu sudah berubah tanggal ya. Lain dengan miladiah ya. Januari, Februari itu tanggalnya berubah ketika jam 12 malam ya. Tapi untuk bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar dan seterusnya, ketika sudah maghrib itu berubah tanggal ya. Jadi dan nisfu Sa'ban itu atau nisfu pada tiap bulan itu nisfu dapat tengah Ramadan misalnya itu malam tanggal 15 ya. Kalau tinggal tanggal 15 misalnya kemudian malamnya itu sudah berubah menjadi tanggal 16 ya. Malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan ya. Malam penuh dengan kemuliaan, malam yang istijabah ya. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau kalian mendapati ya, malam nisfu Sya'ban, mendapati nisfu Sya'ban itu faqumu lailaha, maka hendaklah ketika waktu malam itu dipergunakan untuk qiyam, untuk ibadah kepada Allah. Jadi malam ini jangan sampai ada yang bermain-main ya, apalagi pas nisfu Sya'ban main bola ya. Jadi, dipergunakan untuk banyak ibadah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Wasumu nahara, kalau mampu, kalau bisa di waktu siangnya berpuasa ya. Berikut di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pengampunan ya. Malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulnya ya, Allah sangat banyak mengampuni dosa-dosa manusia ya. Sangat banyak orang-orang yang diampuni atau mendapatkan ampunan ketika malam nisfu Sya'ban ya. Kata Rasul sangat banyak yang mendapatkan ampunan, sehingga beliau katakan cuma ada 3 kelompok yang ketika nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan. Siapa itu? Yang pertama al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua aqun liwalidayhi ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga wa mudminu khamrin, orang yang tidak mau berhenti dari minum minuman keras. Berikutnya sebagaimana dalam banyak riwayat, di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dilaporkannya amal manusia itu selama 1 tahun, dari 1 tahun yang lalu sehingga masuk lagi Sya'ban ini ya, nisfu Sya'ban dilaporkan oleh malaikat yang ditugas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut di nisfu Sya'ban di program ya, nasib kita semuanya ya. Apakah nasib kita ke depan baik ya, banyak kebahagiaan yang dialami atau banyak penderitaan ya, atau sulit dalam urusan rezeki dan sebagainya, itu diprogram ketika malam nisfu Sya'ban ya. Dan kita diberi kesempatan untuk terus mohon sehingga masuk Lailatul Qadar. Kalau sudah Lailatul Qadar itu sudah diputuskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin, seluruh perkara diputuskan. Jadi mulai malam ini ya, kita disuruh banyak berdoa agar kehidupan kita ke depan
surat Yasin ya. Jadi pada waktu maghrib, karena maghrib itu adalah awal ya, awal. Jadi kita awali malam ini dengan banyak mohon kepada Allah lewat perantaraan surat Yasin. Kenapa Yasin? Karena Yasin itu qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Quran. Yasin itu disebut suratul mu'immah ya. Surat yang mempunyai kemanfaatan secara merata untuk kepentingan dunia dan akhirat. Surat Yasin disebut Al-Qadiyah, surat yang bisa menjadi pengantar tercapainya cita-cita, tercapainya hajat. Surat Yasin juga disebut Ad-Dabiyah, surat yang bisa dijadikan permohonan untuk apa? Tertolaknya bala, tertolaknya bencana bagi kita ya. Kita baca Yasin, kemudian baca doa Musafan ya. Pembacaan Yasin yang pertama, kita mohon kepada Allah agar kita diberi panjang umur ya, diberi umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian nanti pada bacaan Yasin yang kedua, kita niatkan agar kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, rezeki yang gampang dan barakah ya, di urusan-urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Dan untuk pembacaan Yasin yang ketiga, kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita ya, sehingga kita dijalankan kepada jalan yang diridhai.